Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua, amin. Karena sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Betapa ajaib perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sungguh heran perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau layakkan kami untuk kami dapat menyembah-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tertuju kepada Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat merasakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat merasakan anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menerum diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupan.
Ini pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ini pujian kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih. Ya Rapata Karabashi, ya Rapata Karabashi. Ya Rapata Karabashi, ya Rapata Karabashi. Ya Rapata Karabashi, ya Rapata Karabashi. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, Pujian bagi-Mu Tuhan. bagi-Mu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, Segala pujian hanya bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, Nama-Mu sungguh besar. nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian
perkasa, Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes. Woo. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah hatimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah hatimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heran. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita sungguh heran, amin. Allah kita heran, Allah kita heran, haleluya. Dia adalah kekuatan kita, amin. Sungguh gunung dan batu kita. Kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkau sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau bertata di dalam setiap kehidupan kami. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas
Ibu boleh duduk kembali. Yes. Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari hidup kami. Engkau selalu ada dan selalu hadir. Memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
Engkau pembuat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Engkau menjagai kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami kuat Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan berserta dengan kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami belajar terus Tuhan. Dalam kehidupan kami belajar bagaimana campur tangan Tuhan selalu hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah ucapan syukur kami keluar dari hati kami Tuhan. Karena begitu baik Tuhan Engkau dalam hidup kami. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Selain datang memuji memuliakan nama Tuhan. Menaikkan syukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami, tegur kami, tolong kami Tuhan. Dalam setiap kesempatan firman Tuhan. Biarlah kami boleh dimiliki hati seorang murid untuk mendengarkan seorang guru yang mengajar. Engkaulah guru agung kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau urapi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih WL, singer, pemain musik. Kami bersyukur, terima kasih masih diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini masih dalam tema yang sama, kita masuk dalam minggu-minggu terakhir. Ya, minggu depan kita sudah masuk bulan Desember ya. Tidak terasa bulan Desember sudah di depan mata kita ya. Nanti 1 bulan lewat, kita bersyukur kita lewati sepanjang tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu hebat dalam kehidupan kita. Amin. Katakan Tuhan hebat. Tuhan dahsyat. Haleluya. Oke. Seperti janji saya minggu yang lalu ya. Saya menyampaikan firman Tuhan tapi saya batasi durasinya. PowerPoint-nya masih sama, minggu lalu saya akan cepat saja pada pagi hari ini beberapa poin di depan. Karena ini sambungan poin khotbah saya minggu yang lalu. Ya. Judul khotbah saya, The God Behind You is Stronger Than Enemy in Front of You. Tuhan yang ada di belakangmu lebih kuat dari musuh yang ada di depanmu. Amin. Tuhan kita kuat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Amin. Yes, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah pencipta langit dan dunia dan bumi ini. Ya, Tuhan bilang di dalam Amsal juga, kita ini adalah debu. Ya. Ya kan? Di Kejadian Tuhan bilang dari debu kembali ke debu. Tuhan di depan kita. Nah, sekarang yang jadi persoalannya itu adalah kita sendiri. Apakah kita kuat juga di dalam Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi lewat ciptaan yang ada, itu kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebesaran Tuhan yang nyata itu ada dalam setiap ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kita mau melihat kiri kanan pun, kita lihat bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu agung, Tuhan itu akbar luar biasa. Nah yang jadi persoalannya dalam kehidupan kita, Tuhan kita sudah besar. Kadang-kadang kita yang lemah, kita yang tidak kuat. Nah hari ini saya akan bahas, kenapa kita harus kuat. Kita harus miliki iman, amin. Iman kalau di dalam Ibrani bilang apa? Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang yes, itu dia.
Kalau kita tidak mempunyai iman, kalau kita mau buktikan Tuhan dengan kasat mata, kehadiran Tuhan, ya penyertaan Tuhan dan lain sebagainya, kadang-kadang itu membuat kita justru mempertanyakan keberadaan Tuhan. Banyak orang bertanya, iman kekristenan masa menyembah atau mengimani manusia? Masa sih menyembah manusia yang mati, yang daging, gitu ya? Masa Allah menjadi manusia, masa Allah penciptanya bisa jadi yang diciptakan, itu gimana ceritanya? Tidak masuk di akal, tidak masuk di otak, ya. Kadang-kadang orang berargumentasi dengan itu. Orang melihat Tuhan itu tidak ada dalam bentuk fisik dan lain sebagainya. Bagaimana membuktikan Tuhan? Ya kan? Mereka bilang bagaimana tukang kayu bisa menjadi meja ciptaannya sendiri. Istilahnya kalau tukang kayu kan dia buat meja, dia buat kursi dan lain sebagainya. Masa dia tukang, masa dia mau menjadi meja, dia mau menjadi kursi, gitu. Hasil ciptaannya sendiri kok dia mau turun menjadi ciptaannya, gitu. Itu membuat kita bertanya-tanya, ya, kadang-kadang meragukan keberadaan Tuhan. Padahal Tuhan kita sudah besar, Tuhan kita agung, dahsyat, luar biasa. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, iman kita kurang memahami bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, yaitu kuat di dalam Tuhan, itu di dalam iman kita. Tuhan kita sudah besar, agung, luar biasa, itu ya dan amin, itu pasti. Tapi kadang-kadang kita lemah. Itu. Kita punya Tuhan yang besar, tapi kadang-kadang kita pas datang masalah kita loyo. Kita mulai bergeser dari Tuhan. Kita tidak percaya lagi dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Saya juga begitu, kadang-kadang sakit hati. Dulu saya sakit hati ya, saya sudah beberapa kali ngomong. Ya kayak gitu, maksudnya karena lihat perbuatan orang gitu, ini namanya hamba Tuhan, ini yang namanya anak-anak Tuhan yang melayani. Tapi kok kelakuannya seperti ini? Ngapain saya melayani Tuhan dengan orang-orang yang model begini Tuhan tempatkan? Gitu. Waktu itu egois sekali kan? Mempersalahkan orang lain karena kurang percayanya saya. Gitu. Hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6a dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu dulu yang pertama. Jadi iman kita ini akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Efesus ya kalau tidak salah dikatakan bahwa latihan fisik itu terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani ya itu berguna dalam banyak hal. Itu. Kadang-kadang kita melihat yang fisik, yang kelihatan. Kadang-kadang kita meragukan karena karena kita melihat fisik, kita melihat penampilan dan lain sebagainya. Akhirnya kita kecewa. Tapi makanan rohani, tubuh rohani kita tidak kembangkan. Kita tidak latih. Kita tidak latih. Nah, inilah latihannya dengan apa? Dengan iman yang kuat. Tadi dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 kan? Nah, iman adalah dasar atau pondasi di dalam kekristenan. Bangunan ini kelihatan megah, ya kan? Ada 2 tingkat dan lain sebagainya. Sudah sampai di atas ya, kita bangun ini dari awal. Itu. Apakah sekarang kita lihat pondasinya? Masih bisa melihat pondasinya? Enggak. Pondasinya biasanya tidak kelihatan. Tapi dia menopang seluruh gedung ini. Kemarin kan hujan angin kan, banyak pohon yang rubuh, ya kan? Akarnya berarti tidak kuat, pondasinya tidak kuat. Ya kan? Pondasi harus kuat, itu karena dasar dari pondasi dalam kekristenan kita adalah iman kita. Iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kadang-kadang kita diterpa badai, kita diterpa segala macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang sudah mulai lari. Karena kita melihat bagaimana Tuhan. Kok enggak ada ya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang akan saya bahas hari ini.
Gitu. Ya, musuh-musuh dari iman kita itu seperti apa? Di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekali lagi ini baru awal. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya, berharap dan juga percaya. Tidak ada dasar untuk percaya. Lanjut. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lanjut. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Itu luar biasa. Itu merupakan satu statement yang luar biasa yang harus kita akui bahwa kita tahu bersama-sama Abraham itu adalah apa? Bapa orang percaya, bapa orang beriman. Dikatakan seperti itu. Karena tidak ada dasar untuk percaya lagi. Karena keadaan fisik yang begitu, sudah 100 lebih, sudah lemah. Tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Nah kadang-kadang kan gitu kan, iman kita menjadi lemah. Kita bilang di mana Tuhan atas persoalan yang kita hadapi. Kok enggak ada Tuhan? Kok setiap hari yang saya dapati kok begini aja ya? Kok seperti ini yang saya hadapi ya? Kok aduh mau dibilang mau datang sudah sama Tuhan, sudah berdoa, puasa, sudah melakukan segala cara yang kita usahakan. Tapi kok keadaannya kok tidak membaik ya? Kok keadaannya jadi begini ya? Bahkan waktu ikut Tuhan dengan waktu tidak ikut Tuhan, kayaknya lebih enak tidak ikut Tuhan. Karena segala sesuatu kebutuhan terpenuhi. Tapi begitu waktu mengikuti Tuhan, masalah mulai datang. Persoalan mulai datang. Bapak Ibu saya mau katakan, kalau kita mau menjadi kuat, harus ada badai yang datang. Betul? Harus ada persoalan yang datang supaya kita menjadi kuat, orang-orang yang kuat. Amin. Abraham juga dapat seperti itu. Dikatakan dia tidak ada dasar untuk berharap lagi. Gimana sih? Lewat logikanya tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Imannya makin bertambah kuat. Karena apa? Dia pegang janji Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Demikian juga harusnya kita. Kuat di dalam Tuhan. Makin tambah persoalan, makin tambah badai, kita digoncang-goncangkan. Seharusnya iman kita makin tambah kuat. Itu yang Tuhan mau karena Allah kita besar. Amin. Di awal judulnya kan apa tadi? Tuhan yang ada di belakangmu lebih besar dari musuh yang ada di depanmu. Amin. Kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan karena ada dekengnya kita. Amin. Jadi dasar dari iman adalah janji Tuhan. Iman tidak kelihatan, tapi kita berharap, kita percaya akan janji Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat karena janji Tuhan. Janji Tuhannya dan amin. Benar? Amin. Tidak pernah terlambat janji Tuhan. Selalu baru setiap hari. Seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Amin. Kadang-kadang tertutupi awan dan kita tidak lihat bagaimana matahari itu muncul. Benar? Kita pikir masih gelap dan lain sebagainya. Tapi yakin percaya matahari sudah ada di belakang dari awan yang menutupinya. Jelas ada janji Tuhan yang selalu harus kita pegang. Karena itulah dasar iman kita. Dasarnya adalah apa? Janji Tuhan. Seperti air bah yang menenggelamkan seluruh dunia ini, yang selamat hanya apa? Setelah itu Tuhan bilang apa? Lihatlah
pelangi, busur itu, maka engkau tahu bahwa aku tidak akan pernah akan mengulangi lagi hal yang sama. Menghukum manusia lewat air bah. Itu janji Tuhan. Sampai sekarang masih berlaku. Amin. Nah, untuk memiliki iman yang teguh, perlu membangunnya dan harus mampu menang atas musuh-musuh iman. Yang tadi saya bilang, iman mempunyai musuh. Di awal kemarin saya sudah katakan, musuh iman yang pertama adalah logika manusia. Musuh iman yang pertama adalah logika manusia. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5b dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah ini dia. Musuh dari iman. Membuat kita tidak kuat lagi, kadang-kadang logika kita yang kita pakai. Kalau menurut hitung-hitungan, waduh ini cuan ini. Gitu ya, ini cuan ini. Tapi ternyata aduh kok gini ya. Atau terbaliknya. Nah ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita seringkali memakai logika kita. Oh iya ya, kalau begini kayaknya bagus. Saya lakukan seperti ini, wah ini mantap ini. Waktu kita mulai berjalan, kita melakukan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di logika kita mentok di situ. Lah, ini gimana ya? Waduh, katanya janji Tuhan ya dan amin, itu kan logika. Saya lakukan deh, tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena bukan rencana Tuhan. Jawaban Tuhan ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ya dan amin. Ya, saat itu juga bisa berlaku. Kedua, iya, tapi nanti dulu. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang ketiga, tidak sama sekali. Nah ini yang tidak mengenakan dalam diri manusia. Yang Tuhan bilang tidak sama sekali. Bukan itu, tapi kita apa? Terobos. Ini nih, logika kita ini cuan ini. Wah ini bagus ini. Ini kayaknya baik menurut pandangan dan norma-norma yang kita pakai selama ini. Ini baik dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Waktu kita berjalan ternyata tidak. Tuhan bilang bukan itu. Bapak Ibu percayakah bahwa Tuhan itu bisa memakai apapun juga? Ya, bukan hanya sekedar yang baik-baik saja. Yang jelek atau peristiwa yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaannya, untuk melihat kebesaran Tuhan. Amin. Banyak hal bisa terjadi. Karena itu jangan pakai logika, akal pikir untuk menyamai kuasa Tuhan dalam kehidupan kita yang besar. Kadang-kadang kita harus kesampingkan logika itu. Kita hanya berharap sama Tuhan, benar Tuhan. Saya hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Engkau lagi bimbing aku. Engkau mau menuntun aku dan aku akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu saya ambil contoh Cliff Young. Cliff Young itu orang yang sudah berumur, sudah tua sekitar 50-60 tahun, saya lupa umurnya ya. Dia ikut lomba lari. Lomba lari orang biasa kan maraton. Maraton itu berapa? 10 km kan? Saya dulu SMP juga pernah lari, tapi tidak pernah juara. Menyelesaikan finish. Ya. Tapi dalam bentuk fisik yang bukan begini ya. Masih kurus kering. Ya. Kalau triathlon, itu lebih lagi, ya kan? Itu berenang, bersepeda dan berlari. Itu menguras fisik yang sangat luar biasa. Tapi Cliff Young ini dia berlari itu jadi timur dan barat. Jadi Australia, benua Australia, bayangkan benua Australia kan? Nah tuh, jaraknya tuh dari ujung Australia ke ujung yang lain. Banyak orang ikut.
Itu ada klipnya. Bahkan saya sempat taruh klipnya di sini untuk kita tonton waktu itu. Pelari-pelari handal, pelari-pelari profesional yang sudah dapat medali, sudah dapat juara luar biasa ikut. Gitu. Di hari pertama apa yang terjadi? Waktu lari dia punya penampilan, orang lari pakai sepatu yang ringan, ya kan? Orang lari pakai sepatu yang ringan, pakai pakaian yang juga ringan, tidak berat. Dia tidak. Dia pakai sepatu bot, pakai jas hujan. Waktu start aja, shoot, hilang. Dia di belakang. Dia di belakang. Orang bilang, aduh ini orang tua satu ini masih mau ikut kah? Alah. Nggak mungkin dia juara. Secara logika kan begitu kan. Tapi apa yang terjadi di akhir finish? Dia melampaui semuanya. Dia masuk dalam urutan pertama. Dan yang profesional itu di belakang. Jarak waktunya panjang. Hitungan jam. Ada sekitar 19 atau sampai 20 jam. Selisihnya dia dengan pelari-pelari profesional itu. Karena apa? Dia konsisten. Larinya stabil. Orang lain waktu sudah sampai istirahat tidur, mereka harus atur waktunya. Berlari berapa jam, harus tidur berapa jam, startnya lagi gitu kan. Dia tuh hanya tidur sedikit tapi santai-santai lari gitu. Karena lari ini butuh bukan hanya 1 hari, 2 hari, enggak. Bukan hanya sekedar 1 jam, 2 jam atau 1 hari, enggak. Berhari-hari. Dia pelan-pelan itu. Waktu ditanya bagaimana kau bisa menang, dia sendiri heran. Hah? Saya menang? Saya pikir saya orang yang dari belakang. Terus ditanya gimana ininya? Ya saya berlari sama seperti waktu saya menjaga hewan peliharaan saya. Karena tidak ada kendaraan ya saya hanya lari aja. Saya pikir saya harus ikuti mereka dari depan. Mereka yang sudah di depan, jadi saya harus tuntun dari belakang. Kayak gitu aja. Dan triknya apa lagi? Saya menghindari hujan di belakang saya, jadi saya lari kecil-kecil aja. Secara logika enggak mungkin. Enggak mampu dia. Tapi apa yang terjadi? Fisiknya luar biasa. Karena dia bukan hanya sekedar, dapat uang berapa. Dia pikir hanya, ya sudah menang ya. Uang yang dia dapat sampai mau dia bagi kepada orang yang juara 2. Bayangkan, karena dia enggak tahu berapa hadiah yang akan diberikan kepada dia. Saking lugunya. Karena dia hanya berpikir, saya harus mengejar hewan saya. Sudah, selesai. Tidak ada pikir macam-macam. Tapi begitulah kondisi yang ada. Kadang-kadang secara logika kita lihat, aduh enggak mungkin. Ya, kadang-kadang kita menerobos terus, padahal Tuhan bilang tidak, bukan, jangan itu. Tapi apa yang terjadi kita lakukan. Setelah kita mentok, sadar, aduh Tuhan, saya sudah salah. Ampuni saya. Saya pikir ini yang terbaik dalam kehidupan saya. Kalau sudah menyesal, kita harus start dari awal lagi. Bersama-sama dengan Tuhan. Harus iman yang kuat. Amin. Musuh iman apa? Pertama, logika. Musuh iman yang kedua, kekhawatiran dan kebimbangan, khawatir, bimbang, ragu, ya. Takut. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kadang-kadang kita khawatir, kita bimbang, kita tawar hati karena ada penghalang di depan. Kita tidak melihat bahwa Tuhan yang ada di depan kita lebih besar, lebih kuat dari musuh yang ada di depan kita. Kita mulai khawatir, kita mulai bimbang.
Masa sekarang Bapak Ibu adalah masa-masa yang sudah mulai terasa akhir zamannya. Ya. Tadi masih di depan sebelum ibadah kita bicara-bicara tentang bagaimana Israel dan Palestina. Ya kan? Kita sudah mulai masuk di dalam masa-masa. Dan kita sudah harus awareness ini. Kita harus benar-benar taruh perhatian sungguh-sungguh. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Sekarang mau tidak mau kita dipaksa berutang. Iya kan? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Setiap kita yang ada di sini. Bahkan saya pun yang berdiri di tempat ini. Gitu. Situasinya kita dipaksa untuk berutang. Di Amerika sana walaupun UMR-nya tinggi, tapi kebutuhan hidup makin tambah tinggi. Di sini bensinnya berapa, 1 liter berapa itu? Bensin, Pertalite. Berapa? Nah, kalau di sana, ngeri. Berkali-kali lipat, karena tidak ada subsidinya kan, ya kan? Kebutuhan hidup makin meningkat. Dengan gaji kita, orang di Amerika gajinya sekitar 40, 20, 40 juta gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mereka punya kebutuhan hidup makin tambah naik. Setiap hari makin tambah naik. Di Inggris itu sudah banyak orang yang bilang pilot. Adapun orang yang punya segala sesuatu, maksudnya dia punya mungkin punya tanah, punya rumah dan lain sebagainya, dia tidak berutang, itu pun dipaksa berutang. Karena kebutuhan makin tambah tinggi, pengeluarannya makin tambah banyak, otomatis dia akan keluarkan apa yang dia punya, dia gade ke bank, selesai. Di Amerika punya peraturan baru adalah apa? Uang yang kita punya di bank itu bukan uangnya kita, itu uangnya pemerintah. Jadi sewaktu-waktu bisa diambil, itu ada undang-undangnya. Kita yang cari nafkah, kita yang ngumpul baik-baik, pemerintah bilang itu uangnya kita. Karena kebutuhan makin tambah tinggi, ya, dengan keterbatasan keuangan yang kita dapat, akhirnya kita dipaksa berutang. Kita di tempat ini, dengan jujur, yang punya utang di Shopee setiap bulan harus kita bayar, boleh angkat tangan? Toko orange ya, dibilang toko orange bukan Shopee. Itu saja sudah utang, walaupun kecil, mungkin 10.000, 100.000, ya kan? Itu sudah berutang, gitu. Dan kita cari, kita dapatkan gaji untuk 1 bulan, mau tidak mau kita harus bayar. Tuh kan, kalau dibilang berutang, bilang mana saya berutang. Tapi waktu dibilang, toko orange atau toko hijau, itu mulai. Setiap bulan kita alokasikan dana kita, uang kita untuk bayar itu, betul tidak? Tanpa terasa. Gitu. Dan tiap hari kebutuhannya makin tambah naik. Sekarang bertebaran pinjol di mana-mana. Ya, orang susah mau dapat uang di mana-mana, minta kiri, minta kanan, orang bilang, saya juga susah. Jangan minta saya. Tiba-tiba ada dapat penawaran, tinggal kasih masuk KTP, nomor telepon, selesai. Maka pinjaman dana Anda, ya, siapa di sini buka YouTube? Yang keluar iklan pertama apa? Pinjol. Iya kan? Nah, terjebaklah. Pertama dikasih 1. Wah, karena kebutuhan, gampang ini ternyata. Gampang, nanti akhir bulan dapat. Tutupi, bisa. Karena sudah tertutupi, otomatis pendapatan yang kita yang sama setiap hari berkurang kan? Waduh, ini masih ada kebutuhan yang lain harus dipenuhi. Pinjol lagi. Gitu. Banyak orang terjebak atas hal itu. Banyak orang terjebak. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara itu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak kekhawatiran, ya. Banyak kebimbangan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari belajar miliki iman yang kuat. Amin. Jangan khawatir tentang, Tuhan bilang kan, makan dan minum ini. Bahkan Tuhan bilang, kalau engkau mau melihat kebesaran Tuhan, pandanglah ke atas. Lihat burung-burung yang terbang. Yang tidak menanam, tapi dapat menuai.
dikasih makan sama Tuhan. Ya kan? Dikasih makan sama Tuhan. Tidak khawatir, dia tidak punya, kalau tidak dapat makan hari ini dia pergi ke kios belanja, enggak ada. Tapi masih bisa hidup sampai sekarang. Burung saya dipelihara Tuhan, apalagi kita anak kesayangannya. Amin. Kalau masih kurang puas, lihat ke bawah. Apa itu? Lihat rumput yang kita injak-injak. Tapi Tuhan dandani luar biasa. Bunga-bunganya mekar, warna-warni luar biasa kita bisa menikmati. Padahal hanya 1 hari tumbuh. Pagi dia tumbuh, siang datang panas terik, layu. Itu saja Tuhan pelihara. Hal yang sederhana Tuhan bilang. Tuhan bandingkan hidup kita dengan burung dan rumput yang di bawah. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan atas mereka. Apalagi kita ini anak kesayangannya. Amin. Kita yang anak kesayangannya. Senggol kiri kanan bilang, kita anak kesayangan Tuhan loh. Jangan stres. Ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Luar biasa. Nah ini musuh iman. Bimbang, ragu, kita kecewa, kita tawar hati. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Bikin makin tambah stres. Karena itu iman kita harus bertambah kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang ada di belakang kita lebih kuat dari musuh yang ada di depan kita. Amin. Di dalam Yakobus pasal 1. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu, kata firman Tuhan. Serahkanlah semua khawatirmu sama Tuhan. Ibaratnya kalau kayak gini ya, kita khawatir itu kita serahkan. Sudah diserahkan ke orang lain, gitu. Tapi kita masih mengingat-ingat lagi, aduh ini saya serahkan, ini milikku ini. Nah, padahal Tuhan bilang serahkan khawatirmu, ini contoh khawatir ya, kita sudah serahkan sama orang. Tapi waktu kita pas serahkan sama orang, kita waktu tarik-tarik. Ini masih milikku, ini masih milikku. Padahal itu kekhawatiran. Itu ketakutan, itu kekecewaan. Kita serahkan sama Tuhan, Tuhan ambil, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Damai dan sukacita, itu janji Tuhan. Karena itu serahkan, buat apa dipikir? Sampai tidak makan, tidak minum, ya kan? Yang tadi saya bilang, kalau utang kemana-mana, itu masalah, jadi masalah. Bisa ribut rumah tangga gara-gara itu. Bisa hancur rumah tangga gara-gara gitu. Apalagi judi online, iya kan? Judi online itu, itu saya mau bilang ya, judi online itu, orang yang ikut itu judi online itu orang yang paling bodoh seluruh dunia. Kenapa saya bilang orang paling bodoh? Dia pikir dengan cara itu dia bisa menang. Ini lawan aplikasi dan aplikasi itu sudah dirancang untuk kita kalah. Mau keluar uang berapapun kalah. Tidak akan menang. Mungkin, saya bilang, saya menang kok. Coba terus. Uangmu yang hilang. Dan sudah ada banyak buktinya. Orang sampai gade rumah, jual mobil, kendaraan. Bahkan perhiasan istrinya digade untuk itu. Dan itu yang terjadi. Dan masih terikat hal itu. Saya yakin tempat ini tidak ada. Amin. Amin. Kalau pakai judi online, aduh Tuhan. Itu orang yang paling bodoh seluruh dunia. Hari ini mari. Kita taruh iman kita, pengharapan kita. Janji dalam janji Tuhan. Amin. Musuh iman yang ketiga apa? Ujian dan tantangan hidup. Di dalam kitab Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai
pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Amin. Emas itu dilebur, dibakar, ya, supaya menghasilkan yang murni. Benar? Melewati proses pembakaran, peleburan dengan berapa derajat, dengan derajat panas yang luar biasa. Sampai muncul yang murni. Dalam kehidupan kita, dalam pencobaan Tuhan bilang, tak perlu khawatir. Karena itu setiap pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kata firman Tuhan. Hari ini mari. Kadang-kadang musuh iman adalah ujian. Itu hal yang membuat kita kadang-kadang tidak mau menghadapi masalah, tidak mau menghadapi ujian yang Tuhan padahal taruh itu untuk membuat kita kuat. Ya kan? Kita tahu bahwa persoalan yang kita alami, persoalan yang kita hadapi saat ini, itu seharusnya membuat kita kuat dengan tujuan untuk kita tekun berserah penuh kepada Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak sadari, waktu sukses, itu kita lihat orang itu, jadi kayak di bawah, kita kayak lebih tinggi ya. Kita kalau sukses, kita kalau orang berhasil dan lain sebagainya, itu orang mau dekati kita, ini ada sesuatu. Ini pasti dia ada mau sesuatu. Ini dia nih. Itu. Waktu dulu kau tidak ada bersama-sama, sekarang kau mulai datang. Waktu saya mulai sukses. Hati-hati, itu mulai ada kesombongan. Dan Tuhan bisa tegur seperti itu. Hari ini kita belajar bersama-sama. Waktu kita diberkati Tuhan, ada orang-orang di belakang yang sedang mendukung kita dalam doa. Sedang bekerja sama dengan kita untuk menyukseskan kita. Bapak Ibu, pakaian yang kita pakai, ya kan? Jadi bagus seperti ini, ada campur tangan orang lain. Benar? Mulai dari kebun, kapas, ya kan? Mereka kumpulkan, mereka olah jadi pakaian, kita pakai. Dan kita mulai bangga dengan pakaian yang kita miliki. Waduh, ini saya berhasil beli yang begini. Tapi ingat, ada peranan orang lain di dalamnya. Kita tidak bisa sombong atas hal itu. Hari ini mari. Ada ujian menimpa dalam kehidupanmu. Ada masalah, ada tantangan dalam kehidupanmu. Itu berarti membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan menjadi musuh dari iman kita. Kita mulai menjauh. Aduh ini Tuhan, kenapa Tuhan datang? Kita akan menjadi anak-anak gampangan. Gitu. Kita akan menjadi anak-anak gampangan hanya tahu menerima aja. Gitu. Kapan keluarnya? Bapak Ibu, burung Raja Wali, ya kan? Bagaimana dia bisa dapat kalau anaknya mulai bertelur, kemudian telur setelah itu menetas dikasih makan gitu ya. Sarang Raja Wali itu terbuat dari duri-duri. Waktu masih awal dikasih bulu-bulunya, dilepaskan bulu-bulunya sebagai wadah tempat perlindungan dari anak-anak Raja Wali ini. Dikasih makan tanpa mereka mencari, dikasih makan. Tapi mereka mulai bertumbuh, bulunya mulai muncul. Bapak Ibu, Raja Wali kasih tidak nyaman anaknya dengan apa? Dia lepaskan semua bulu-bulu yang ada itu. Dia kibas-kibas, kasih hancur. Sehingga anak-anak burung Raja Wali ini mulai tidak nyaman di sarangnya. Setelah itu apa? Bukan hanya sampai di situ. Dia mulai bongkar sarang-sarangnya, tinggal sedikit. Jadi mau tidak mau harus keluar dari situ. Waktu keluar, mulai mengepakkan sayapnya, tidak bisa terbang. Tapi apa yang terjadi? Burung Raja Wali akan menukik sambar anaknya yang mulai jatuh, angkat tinggi kembali. Setelah itu apa yang terjadi? Dia mengepakkan sayapnya. Yang lain, burung-burung yang lain kalau ada badai, lari semua. Bersembunyi, kalau Raja Wali tidak. Karena apa? Dia tidak berusaha untuk melawan badai itu. Tapi dia hanya tinggal mengepakkan sayapnya saja. Kemudian diangkat oleh angin tersebut. Demikian juga anak-anak Tuhan seharusnya. Karena itu perumpamaan dibuat
oleh Tuhan untuk kita. Burung Raja Wali gitu kan, ada badai dia justru lebih terbang tinggi. Tanpa berusaha untuk mengepakkan sayapnya, berusaha, enggak. Dia tinggal ikuti arus angin saja. Angin yang angkat dia tinggi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Ada Tuhan yang mengangkat kita lebih tinggi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin. Harusnya seperti itu. Harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Ujian iman yang berikutnya. Musuh iman adalah pendapat orang lain. Nah, ini kadang-kadang gitu. Kita punya masalah, kita punya persoalan. Kita datang bukannya kepada orang yang tepat, kepada panggosip. Nah, ini dia. Kadang-kadang kan seperti itu, saya punya masalah. Saya datang nih kepada orang yang punya masalah yang sama dengan itu. Datang, aduh ini begini. Betul itu, jangan kok itu orang begitu memang sifatnya. Aduh, nah itu dia dapat temanmu itu. Ya kan? Bukan datang tanya sama Tuhan, datang sama rohaniawan, hamba-hamba Tuhan untuk sharing. Nah, dia pergi cari dengan komunitas yang sama. Ah, kok punya masalah? Punya masalah dengan apa? Dan itu orang. Sama. Itu orang memang biang kerok dan ditambah. Dipanas-panasi lagi. Selesai. Itu ya. Kadang-kadang kita cari untuk mau mendapatkan solusi, kadang-kadang kita cari orang yang salah. Ya. Kadang-kadang orang lain kasih pendapat yang salah kepada kita. Sudah. Kok sakit hati dengan itu orang di gereja toh? Tahu sapi gereja di situ. Selesai mi. Terus kemana? Sudah ikut saya mi. Senang-senang, gampang. Tiap hari kok senang-senang. Apa yang terjadi? Terkuras uangnya. Kadang-kadang gitu. Kita cari orang yang salah. Ya. Kita cari pendapat yang salah yang hanya membenarkan diri kita. Kita cari kondisi di mana orang mendukung kita. Padahal kita sudah salah. Kita curhat ke orang tersebut dan orang bilang ini, wih, bagus pendapatmu. Bagus kelakuanmu itu. Memang itu orang begini. Akhirnya kita merasa, oh iya ya. Ternyata memang itu orang yang salah, itu orang yang bermasalah. Padahal sebenarnya Tuhan mau bilang, kita yang harus mengoreksi diri. Kita yang harus koreksi diri kita. Sebelum kita menunjuk orang lain, Bapak Ibu, lihat nih, saya tunjuk lagi menunjuk. Kita tidak sadari ada 3 jari di bawahnya sedang menunjuk kepada kita. Artinya gini, waktu kita menunjuk orang lain, siap-siap kita harus koreksi diri kita. 3 kali lipat dari satu tangan, 1 jari yang menunjuk orang lain. Artinya gini, kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ini memang jalan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar fokus atas janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat orang lain. Kita tidak iri kepada orang lain. Kita tidak menjadi orang yang akan menjadi orang yang mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan karena akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kan kita punya pegang HP atau mobil lah atau HP lah yang terdekat ini. Ini HP saya. Itu ya. Kalau HP yang lebih mahal lah dari saya ya. Pastor Tommy, saya ambil contoh. Ini yang terakhir. Pastor Tommy punya tab ya. Kalau punya tab gitu ya, mana yang lebih mahal? Punya Pastor Tommy atau saya? Saya punya merek. Kalau bekas murah aja ya. Tapi waktu dia beli dengan harga yang baru ya, bukan second ya. Ya kan? Mahal. Kira-kira Pastor Tommy kalau itu tabnya itu hilang, kira-kira hilang itu, Pastor Tommy rasa menyesal enggak? Atau rasa kecewa enggak? Kecewa, aduh menyesal, kenapa bisa hilang nih, ya kan? Karena apa? Kenapa bisa kecewa?
Hah? Karena punya Pak Tommy, ya. Pentingnya gitu ya, karena punya Pak Tommy, ya kan? Makanya kalau hilang pasti kecewa, betul toh? Gitu ya. Karena punya Pak Tommy, kecewa. Nah, seumpama kalau yang saya punya ini, yang hilang, HP yang murahan ini, pasti tentunya saya kecewa. Apakah Pak Tommy juga ikut kecewa? Hah? Belum tentu juga, karena bukan punya Pak Tommy ya. Ya, bukan punya Pastor Tommy kan? Ya kan? Nggak mungkin kecewa lah. Justru mungkin mempersalahkan, itu kurang hati-hati, lain sebagainya, menyalahkan pasti ya kan? Ya kan? Ataupun mendukung, bilang, oh hilang di mana? Tapi tidak akan pernah kecewa kan? Kalau yang punya saya yang hilang kan? Betul? Karena apa? Bukan milik. Jadi semuanya dalam hal kepemilikan, betul? Ya kan? Padahal sama-sama hilang barangnya. Padahal punya sama-sama hilang, ya kan? Tapi lebih kecewa kalau punya sendiri. Orang lain ya sudah, memang biasa begitu. Nah sekarang yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan kita itu pemilik segala sesuatu di dalam dunia ini, betul? Termasuk kepemilikan yang kita miliki saat ini. Itu milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Itu ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan. Kalaupun ini hilang, Pastor Tommy punya juga hilang gitu. Itu milik siapa sebenarnya? Yang saya mau tanyakan. Milik Tuhan. Betul? Iya kan? Milik siapa? Tuhan. Kenapa kita harus kecewa punyanya Tuhan? Yang dari pertanyaan tanda kutip sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kadang-kadang rasa memiliki itu yang membuat kita berbuat segala sesuatu. Ya kan? Tapi sebenarnya kan itu milik Tuhan sebenarnya. Kalaupun milik Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul? Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik. Itu milik Tuhan loh. Kita kecewa karena kita merasa memiliki. Betul? Betul? Kayak contoh ya, yang tadi saya bilang. Karena ini milik Tuhan. Kita seharusnya tidak kecewa karena ini milik Tuhan. Ya benar kan? Kayak tadi Pastor Tommy bilang kan, yang saya punya hilang, Pastor Tommy tidak akan kecewa dong. Karena itu miliknya saya kan? Ya kan? Tapi kenapa miliknya Tuhan kita rasa kecewa? Karena merasa Karena merasa memiliki. Sederhana itu aja Bapak Ibu. Kita kecewa karena kita merasa memiliki segala sesuatu. Itu menjadi milik kita, itu hak kita dan sebagainya. Sebenarnya itu semua hak Tuhan. Waktu kita tahu bahwa itu haknya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Seharusnya kita tidak kecewa. Kita berpikir terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini. Itu semua milikmu. Seharusnya tidak akan kecewa dalam hal ini. Karena itu semua milik Tuhan. Kita kembali ke kuburan, kita lahir, kita telanjang, kita tidak bawa apa-apa. Benar? Kita pulang juga seperti begitu. Kita mau sama seperti Pak Raya bilang. Kita punya Alphard, kayak rumah paling mewah, kayak segala macam. Kita pergi ke kuburan pakai ambulans. Segala milik yang kita punya itu akan ditinggal orang lain yang menikmati. Kita kembali dengan Tuhan, sabar dulu Tuhan. Saya punya begini, saya punya begitu. Tidak. Tidak ada seperti itu. Semuanya milik Tuhan. Karena itu seharusnya tidak ada rasa kecewa dalam diri kita. Kalau kita sadari bahwa itu milik Tuhan. Amin. Amin. Sama seperti Pastor Tommy tidak akan kecewa karena saya yang hilang. Masa Pastor Tommy yang kecewa? Tidak kan? Karena ini milik saya. Demikian juga dengan Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan. Kalaupun itu dia ambil hak-hakmu. Ya. Mungkin engkau sukses dulu, sekarang tidak. Itu milik Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita belajar iman. Amin.
Tuhan pasti pulihkan. Amin. Tuhan mau kita kuat, benar? Amin. Yang terakhir, musuh iman, intimidasi dari iblis. Kenapa saya taruh ini di terakhir? Iblis juga bekerja, karena di dalam Efesus kan dibilang, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Itu yang firman Tuhan bilang, musuh kita bukan sesama kita. Kita baku tengkar hanya gara-gara orang lain. Salah kita. Kita baku tengkar, ingat bahwa ini pekerjaan iblis bisa membuat kita menjadi bertengkar satu dengan yang lain. Karena memang itu kerjaannya. Dia mengintimidasi kita, sudah jangan ikut Tuhan, sudah jauh-jauh. Tidak usah datang ke gereja. Karena orang di gereja sama ji. Itu yang saya alami dulu, karena saya pernah mengalami itu. Hamba Tuhan saya sakit hati, bahkan bawa pisau untuk mau, ini bicara di mimbar terlalu bagaya ini. Dia punya kelakuan dengan dia punya perbuatan tidak sama, kurang ngajar. Sampai gitu, saya jauh dari Tuhan gara-gara begitu. Hari ini saya sadari, bukan hanya hari ini ya, saya sudah sadari beberapa waktu yang lalu. Jadi ini pekerjaan iblis yang luar biasa, membuat kita bertengkar satu dengan yang lain. Ego kita makin main di situ. Kita lihat status orang kadang-kadang, ini orang ini kenapa dia begini? Padahal hanya ketikannya saja. Bapak Ibu, kalau ketikan itu atau SMS kah, status orang kah, dan lain sebagainya, itu tidak mewakili perasaan. Saya mau kasih tahu, tidak mewakili tidak mewakili perasaan orang tersebut. Kadang-kadang kita interpretasi dengan suasana hati kita. Ini kayaknya dia menyindir saya ini. Karena saya sama dia lagi baku tengkar. Waktu dikasih status begitu, padahal bukan kepada kita. Perasaan kita waktu baca status itu apa? Ini dia nih. Ini dia nih. Kenapa dia punya sifat begitu kah dan lain sebagainya. Kita mulai interpretasi menurut pikiran kita. Karena tulisan tidak mewakili perasaan. Pernah kejadian di Kupang itu seperti itu. Ada sopir hamba Tuhan. Ya kan? Dulu masih zaman SMS, bukan WA yang sekarang ini. Jadi waktu di hamba Tuhan ini bilang ini, nanti kalau seumpama kau kasih turun saya di depan gereja, terus kau pergi lagi ke rumah, kau bantu mami ke pasar, ya. Ya, nanti kalau saya saya SMS, kau datang jemput saya lagi ya kalau sudah pulang. Iya Pak. Setelah hamba Tuhan ini berkhotbah berapi-api luar biasa, kuasa Tuhan bekerja kepada jemaat dan lain sebagainya, orang salam-salaman pulang, dia mulai SMS. Edi, minta maaf ya bukan Pak Edi, namanya Edi, ini kisah nyata. Edi, jemput saya dulu. Terus apa yang dia balas? Karena cepat-cepat, karena ini dia tulisnya, iya, sapi. Dalam bahasa Kupang itu dipersingkat, iya saya pergi. Jadi ditulis, iya sapi. Nah karena sudah ditunggu lama-lama ini Bapak Pendeta ini, dia baca SMS waktu SMS masuk, iya sapi. Karena menurut dia kan dia versi marah kan menurut dia kan. Iya sapi, oh kurang ajar kamu ya. Awas kamu ini. Nah, datanglah sopir ini. Datang sampai minta maaf Bapak ini, Mama tadi ajak ke sini, ke sana, jadi agak sedikit. Kurang ajar kau bilang apa, saya sapi. Tidak Bapak, itu maksudnya sapi. Aduh, ternyata itu maksudnya. Tapi karena dia lagi emosi, karena tunggu lama, dia baca itu kata-kata itu atau tulisan yang di SMS itu, iya sapi. Karena dalam posisi marah. Nah kadang-kadang kita seperti itu. Bapak Ibu saya mau bilang, jadi jangan banyak nonton orang, jangan kepo orang punya status dan lain sebagainya. Fokus dengan Tuhan. Amin. Amin. Fokus dengan Tuhan. Intimidasi iblis, ayat terakhir. 1 Petrus yang pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Sadarlah dan
Aduh, saya minta maaf ini. Berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita sadar hari ini iblis kadang-kadang bekerja, bukan kadang-kadang, selalu bekerja. Dia seperti singa yang mengaum, yang siap menelan. Dia kasih umpan. Kita makan umpannya selesai, dia tarik kita. Karena itu mari, musuh iman itu intimidasi daripada iblis. Berawas-awaslah supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita teguh di dalam Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Kita naik ke depan. Biarlah firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini membuat kita menjadi kuat. Karena kalau kita mau menjadi kuat, karena kita punya dasar iman. Dasar imannya adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Waspada akan intimidasi ya dari iblis, logika kita. Kita naikkan pujian. Ku yakin. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya Tuhan Yesus. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Bagi Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus percaya kepada Tuhan. Buat kami kuat di dalam Tuhan. Karena ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Dan Tuhan. dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, saya memberikan waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini itu. Mari berhubungan dengan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Dia tahu apa keluh kesahmu. Mari pegang janji Tuhan.
Mari ingat kembali apa yang menjadi persoalanmu. Bawa dalam doa dengan Tuhan secara pribadi pada pagi hari ini. Karena Dia hadir bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Bicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Roh Kudus penghibur dalam kehidupanmu. Kalau engkau mengalami kesusahan, kalau engkau mengalami pergumulan hari ini, datang bawa dalam doa dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat masalahmu. Tuhan akan mengangkat semua persoalan dalam kehidupanmu. Hari ini mari terima janji Tuhan. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan. Tuhan mau percayakan kepada siapa anaknya yang benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita tidak akan pernah khawatir lagi. Kita tidak akan pernah merasa kecewa. Kita tidak akan pernah merasa sakit hati. Karena Tuhan sumber pemulih. Dia ada bersama-sama dengan engkau dan Ia mau memulihkan hidupmu. Saya berikan waktu beberapa saat untuk berbicara dengan Tuhan. Tuhan ada di dekatmu, Tuhan ada di dalam hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang tertunduk di hadapan-Mu. Mereka mencurahkan isi hati mereka. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati mereka. Engkau mengasihi mereka. Hari ini Tuhan, biarlah segala pergumulan, persoalan yang menimpa mereka, Tuhan pulihkan. Tuhan kuatkan mereka kembali. Jauhkan dari segala kekhawatiran. Jauhkan dari segala sakit hati. Jauhkan dari intimidasi iblis. Jauhkan dari pendapat-pendapat orang lain yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Biarlah mereka kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu hari ini dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir Tuhan, mengalir memenuhi hidup mereka. Mereka tidak sama waktu mereka datang. Sekarang mereka sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan mereka. Mereka sebentar pulang membawa kekuatan baru daripada Tuhan. Tidak rasa khawatir, tidak rasa kecewa sama Tuhan. Tapi mereka punya iman memegang janji Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kelegaan. Waktu mereka letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan mereka kelegaan yang pasti. Damai sejahtera Tuhan curahkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran, kebimbangan diangkat dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, mereka terus pegang janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pastor Julius yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berkah yang terbaik buat Tuhan setiap taburan kita. Sebelum kita memberikan taburan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam hati kami dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan Engkau memberkati juga bagi kami yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjingmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjingmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Waktu dan tempat kami persilakan untuk LCD menyanyi. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama saya Michelle akan menyampaikan informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Rabu akan diadakan doa terakhir oleh tim pelayan ibadah raya pada pukul 7 malam di gereja. Diharapkan untuk semua tim bisa menyempatkan waktunya. Hari Kamis akan diadakan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam di gereja. Bulan Desember kita akan belajar bersama dengan tema yang baru, Giving My Best. Biarlah melalui tema ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu, minggu depan kita kembali beribadah pagi pukul 10 dan sore pukul 5 di gereja, disertai perjamuan kudus. Untuk ibadah teens and kids hanya dilaksanakan pagi pukul 10 di lantai 2. Bagi jemaat yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gupdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dilaporkan ke Bapak Teddy. Dan gereja juga menyediakan kotak persembahan misi, diakonia, dan pembangunan bagi jemaat yang ingin menabur. Kotak tersedia di belakang. Kami kembali mengingatkan bagi jemaat yang ingin menabur janji iman Natal, silahkan menghubungi Ibu Suryani sebagai bendahara Natal. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan November. Kiranya panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan taburan janji imannya, bisa menghubungi Ibu Suryani. Dan adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Kalau tidak ada, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
akan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya akan perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan bagi bangsa kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami yakin percaya bangsa kami dimurnikan oleh Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat setiap yang dialami bagi bangsa kami. Baik Tuhan, bencana-bencana alam Tuhan yang kami alami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan-Mu nyata bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat pemilihan wakil presiden Tuhan dan presiden di tahun 2024 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja Tuhan. Sehingga Tuhan setiap Tuhan pemilihan yang ada Tuhan. Biarlah itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Setiap Tuhan keputusan jemaat-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan di bangsa ini. Biarlah itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan wakil presiden dan presiden bahkan sejajarannya Tuhan. RT RW Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Dan buat berhasil segala sesuatunya yang mereka rancangkan untuk membangun bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan untuk membangun kota-kota kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat di mana kota kami Engkau tempatkan di kota Makassar ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau berkati kota Makassar ini. Biarlah penuh dengan kemuliaan-Mu bagi kota Makassar kami. Bahkan Tuhan gubernur, wakil gubernur Tuhan. Wali kota Tuhan, bahkan wakil wali kota Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hikmat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan roh kesatian bagi kami umat-Mu Tuhan di kota Makassar ini. Sehingga Tuhan kami bersatu hati bersama-sama membangun kota ini semakin hari semakin maju. Bahkan semakin hari semakin berkembang Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu buat anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan untuk memimpin bagi kota kami, bagi bangsa kami. Berikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka ambil Tuhan, keputusan yang mereka ambil, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan Tuhan sepanjang bulan ini mereka Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Kami akan percaya oleh bilur-bilur Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat Tuhan disembuhkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Disembuhkan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka. Sehingga Tuhan pemulihan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Buat kepercayaan yang umur panjang yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan dalam kehidupan mereka. Sumber pengharapan di dalam kehidupan mereka. Umur yang panjang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan di dalam setiap usaha pencarian mereka. Engkau memberkati dalam setiap sekolah mereka Tuhan. Studi mereka Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Tuhan Kau memakai lebih lagi dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Hikmat-Mu lebih Kau berkati dalam kehidupan beliau Tuhan. Apapun yang beliau lakukan, biarlah Tuhan Kau hadir tengah-tengahnya Tuhan. Sehingga kesehatan yang baru Kau curahkan dan Kau berikan berkat yang melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu, Tuhan mengangkat kau naik bukan turun, Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya, amin.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.